Dari yang pondok, dasar perfect banyak ya. Yang dari pengembangan di pondok. Izin Pak Dokter. Terima kasih. Izin 2 menit saja. Kita di pondok nama pesantrennya dari ini pemenang tender J1. Nah, karena kita udah saya kasih diskon melihat update yang milenial lebih senang yang COD, yang online, kita membuka jaringan namanya Mesha Online. Jadi di pondok kami namanya Dinasari Mall Online. Jadi transaksinya seperti biasa, kita ngambil 25.000 dari sana, kita jual sekitar 30.000 atau 35.000. Dan ternyata itu laris manis karena mereka milih sendiri produk-produknya dan kita hanya bermodal teknologi saja, bermodal teknologi. Nah, cuman kendalanya manajemen itu kita masih tidak mandiri. Ya, kita masih tidak mandiri. Tetapi masuk ke rekening di transport dari sisa COD itu ada saja masuk 10.000, 5.000, 20.000 dan barangnya tidak. Itu saja. Jadi tinggal ingin mandiri saja. Terima kasih. Selanjutnya ke testimoni terakhir Pak Mukhlis Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli amin. Bapak Dokter Lukman Hakim MPD yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Singkatnya seluruh sahabat milenial bintang 9 di belakang ini yang saya banggakan, perkenalkan, mungkin saya Mukhlis Hasim yang mungkin tidak akan memberikan teori karena ini tugas sarjana ekonomi lah. Tapi saya ingin mengurai sedikit berangkat dari pengalaman-pengalaman yang telah ada, mungkin hampir sama dengan sahabat Solihin atau sahabat Endang tadi. Jadi bicara soal wirausaha ini tantangan kita dari dulu. Kita bicarakan bagaimana aktivis-aktivis PMII NU ini kelemahannya selalu kekurangan kekurangan pengusaha, wirausahawan, dan entrepreneur. Dan berkali-kali kita bincangkan. Dan memang ini kendala utamanya karena memang aktivis ketika masuk ke ruang bisnis ini untuk pindah secara psikologis itu sangat susah karena terbiasa dengan uang yang lebih mudah tanpa berpikir keras maupun berkeringat, lalu kemudian dipaksa untuk membangun usaha. Di situ kelemahan utama kita. Nah, tapi secara umum alhamdulillah kita sudah mulai berpikir untuk itu, dan meskipun kita baru-baru mulai bangkit dengan banyak kader-kader kita yang sudah mulai merintisnya seperti sahabat Nurain ini misalnya di properti, ada Gumayur tadi, ada buah dan lain sebagainya. Tetapi secara umum saya ingin memberikan gambaran terhadap pilihan-pilihan soal ekonomi ini kan juga banyak cara pandangnya. Kalau secara teori pilihannya apakah kita masuk ke ruang ekonomi konvensional yang secara teori nanti bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya tanpa nilai lah. Acuannya tentu hukum-hukum ekonomi konvensionalnya. Lalu yang kedua misalnya masuk ke ekonomi syariah yang memang pengembangannya sedikit dengan sentuhan-sentuhan syar'i begitu dengan teritori ekonomi Islamnya. Dan yang ketiga ini ekonomi sosial, kalau kita sebut dengan sociopreneurship. Dan kita aktivis memang lebih banyak mungkin melakukan ini dalam bentuk sociopreneurship dengan banyak memberikan modal-modal usaha kepada masyarakat, tetapi kendalanya adalah kadang-kadang modal usaha ini
dipaksa dikelola oleh orang yang tidak berminat, berbakat, dan tidak punya kemauan. Yang penting angle-nya adalah uang ini habis dan ada laporan. Itu yang makanya banyak program-program kelompok usaha bersama itu nyaris menjadi mubazir. Karena menurut saya yang paling utama dalam bangun usaha berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui, ini kan soal interest pertama. Soal interest yang bisa dipengaruhi oleh pertama bisa genetik, bisa juga lingkungan. Nah, bagaimanapun kita ingin berusaha, tetapi kita hanya terpancing oleh satu yang kita lihat pada saat itu, tapi tidak punya naluri, punya interest, itu juga susah berkembang. Karena berkali-kali kalau saya secara pribadi memang interest mungkin karena basic genetiknya adalah sedikit ada usaha, sehingga sejak kuliah itu saya sudah mulai merintis dari komputer masuk ke bahkan korma, buah tadi, lalu ke pakaian ketika di Jakarta kirim ke Lombok, jual di sini, lalu buka percetakan dan lain sebagainya, rumah makan dan lesehan sudah semua. Ternyata interest yang berbasic genetik itu ternyata ujungnya ada di pertanian, karena orang tua saya adalah petani. Nah, sehingga pada usaha terakhir ini saya merasa sangat menikmati, ya meskipun performa kita ya ala-ala orang kebun lah, beda dengan pengusaha-pengusaha Gomayor yang berbasis IT kan agak sedikit mengkilat gitu kan, ada properti gitu, apa nanti teringat apa Pak Ajit? Itu lah susah nyebutnya. Jadi karena kita berbasis pertanian dan ternyata di situ saya merasa nikmat. Meskipun harus menghadapi apa yang disebut sahabat Solihin tadi, tentu ini mantan PBPMI, pernah di DPR RI, jadi stafnya yang memang pernah kinclong lah kira-kira, tiba-tiba harus turun ke kebun-kebun dengan tanah dan panas gitu kan. Ini juga tantangan secara image. Tetapi jangan dilihat itu sebagai bentuk satu hal yang mundur, tapi kembali kepada yang pertama tadi. Di situ kita interest. Sahabat Solihin mantan pedemo tapi interest di IT, lalu mengembangkan dalam bentuk aplikasi dan menjual sayur mayur itu bagian dari interest dan dia merasa nikmat di situ. Nah, saya nikmatnya ternyata secara genetik itu ada di pertanian. Jadi meskipun saya pakai sepatu mengkilat, celana bagus, rapi, tapi begitu pulang ke rumah ada tanaman, saya langsung pegang selang air untuk nyiram, dan di situ semua kelelahan itu terasa terobati begitu di situ. Disitulah interest itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modal dasarnya tentu adalah soal skill. Nah, kita punya interest tapi tidak punya skill, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha, termasuk di pengalaman saya, yang skillnya tidak ada tapi interestnya ada. Contoh yang pernah saya lakukan adalah membuat lesehan dan rumah makan. Lesehan itu pernah di Kota Pokok dan di rumah makan itu ada pernah di Air Langga. Skill saya nggak ada untuk memasak apa segala macam, meramu, meracik makanan. Tidak lebih, modalnya adalah interest saja. Interest. Sehingga ketika kokinya berhalangan atau mundur atau entah apa, kita jadi kewalahan karena kita tidak punya skill untuk menggawangi usaha kita. Apalagi waktu saya bangun lesehan itu masih tinggal di Jakarta, saya percayakan ke orang lain. Pengalaman kos hanya buat sambal. Ya, itu yang wirausaha di lesehan. Dan kalau saya kembali kepada soal kita yang aktivis ini, memang kita tentu memilih kira-kira jenis usaha yang pas. Yang kira-kira tadinya lesehan misalkan saya anggap sebagai punya pangsa pasar melalui pertemanan persahabatan yang banyak ini, yang kira-kira nanti menopang usaha itu bisa berlanjut, sahabat-sahabat bisa pertemuan di situ, ngajak teman di situ. Tapi justru yang terjadi ada sebaliknya. Karena ini soal makanan, bukan hutang. Jadi saya ada di situ, misalnya tunggui lesehan atau rumah makannya, yang datang sahabat, apalagi senior yang sangat kita hormati.
nggak mungkin kita akan kasih bayarannya. Akhirnya sudah bang, nanti kita yang selesaikan. Dan untuk menjaga ritme manajemen keuangan di lesehan, tentu kita harus bayar sendiri. Nah, kita bayar kepada diri kita sendiri untuk menjaganya. Tapi dengan konsekuensi pengeluaran kita tentu lebih banyak. Akhirnya disaranin, jangan di tempat usahanya, jangan di lesehannya. Ente tunggu di luar saja, di rumah saja. Saya ikuti, saya diam di rumah, yang karyawannya yang ini, dan yang di lokasi. Begitu mau buat kok senior nelpon, ente di mana? Saya di lesehan ini. Karena senior nelpon mau tidak mau kita datang lagi, ketemu lagi. Antepin belum? Tentu lagi-lagi kita enggan untuk menerima bayaran. Yang alumni sanawiyah, aliyah yang tidak pernah mengenal reuni sama sekali, begitu tahu kita punya lesehan jadi reuni. Dan sangat tidak tega rasanya. Dan pengalaman itu saya lihat mereka urunan di depan mata saya untuk membayar saya. Nah, jadi ini tidak cocok. Lesehan di kalangan kita yang tadinya saya berharap menjadi pangsa pasarnya gitu, untuk menopang usaha ini. Nah, ini pengalamannya. Terus yang ketiga, pertama interest, dasarnya kedua skill, yang ketiga selalu kita keluarkan modal. Nah, modal ini yang kemudian menjadi persoalan karena memang kita punya interest, punya skill, tapi bagaimana menggunakan. Ini tim admin ini. Tapi banyak cara. Yati, Resda, si siapa? Siti ya. Modal dia. Seperti misalkan saya di usaha yang sekarang itu berupa bibit tanaman buah yang dalam pot. Memang saya aslinya bukan sarjana pertanian seperti Bang Joy ini yang memang SP. Tetapi saya tidak menyebut diri saya sebagai seorang ahli pertanian, tapi lebih ke wirausahaan bidang pertanian. Karena kerjaan saya menjual, bukan memproduksi. Nah, sehingga produksi-produksi orang yang saya anggap bagus itu yang kemudian dikemas, setelah dikemas menjadi laku di pasaran. Dan setelah dijual, saya kemudian mengembangkan untuk kalau penjualan ini omsetnya kira-kira masih terbatas, saya berpikir untuk investasi jangka panjangnya sekarang saya lakukan kemitraan. Nah, mungkin di sini masuk setengah partnership-nya, sosialnya. Jadi kalau saya berpikir mau nyewa lahan, saya banyak tanaman ingin saya tanam kok tidak terbatas tanah. Lalu bagaimana punya tanaman sebanyak-banyaknya dengan lahan yang saya miliki sangat sedikit. Akhirnya saya bangun program kemitraan Alamat Garden namanya. Karena usaha saya namanya Alamat Garden. Saya cari masyarakat yang punya lahan yang tidak diurus. Ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 1,5 hektar, 80 hari. Dan itu saya tawarkan untuk melakukan kerjasama. Tujuannya untuk meminimalisir modal. Karena kalau saya sewa itu tentu mahal berhektar-hektar. Karena target di usaha ini akhir tahun 2021 saya harus punya sekitar 1.000 batang pohon alpukat misalnya. Dan sekarang baru terrealisasi sekitar 150 batang di lahan sekitar 1 hektar lebih. Dan itu kerjasama, lalu ada lahan juga sudah ditanami 35 batang durian dan dicampur dengan jambu kristal sekitar 85 batang di lahan sekitar 45 area. Jadi totalnya sekarang sudah sekitar hampir 2 hektar tanpa modal, mengurangi modal. Caranya adalah saya menawarkan kepada masyarakat yang punya lahan itu, saya tanami, saya biayai, saya dari bibitnya, lalu saya pupuk, saya rawat dengan biaya tanam segala macam. Lalu nanti kontraknya kalau alpukat saya bisa prediksi berbuah sekitar 2,5 sampai 3,5 tahun. Saya kontrak kerjasama selama 10 tahun dengan 2 sistem bagi hasil 40-60. 40% ke pemilik lahan, 60% ke Alamat Garden. Lalu setelah berbuah menuju 10 tahun ini bagi hasil 40% dan setelah 10 tahun 2 pilihannya. Nyambung 10 tahun lagi dengan presentasi dibalik menjadi 60-40. Pemilik lahannya 60 ke Alamat Garden 40%. Atau pilihan keduanya tutup kerjasama di 10 tahun tapi panen terakhir itu 100% ke Alamat Garden, dia nerima pohonnya.
konsepnya. Kalau durian karena jangka berbuahnya 4-5 tahun, jadi saya kerjasama selama 15 tahun. Dan di bawahnya saya tanami jambu kristal yang kira-kira bisa diperbarui sekitar 2 kali tanam. Dan dia tahu 2 prospek 3 jenis buah itu menjadi pilihan utama. Karena durian tetap menjadi raja buah, besok bisa kita suplai ke Mbak Endang, sahabat Endang. Oke, ada buah kan? Buah-buah pilihan, bangkok, kanin, musaki, dan lain-lain. 2 hektar, karena 1 hektar itu alpukat muat sampai 200 batang alpukat. Nah, ini butuh sekitar 5 hektar untuk mengejar angka 1000. Nah, ini yang soal meminimalisir modal, sehingga nyaris saya tidak keluar modal banyak. Dan bibit-bibit itu saya suplai lagi melalui lembaga usaha penjualan bibitnya. Jadi tentu modalnya lebih kecil juga daripada saya harus beli di tukang bibit. Nah, jadi saya jual diri saya sendiri, lalu itu saya pakai untuk ditanam. Sementara bibit-bibit ini laku dulu, bisa diinvestasi dulu di kebun. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah manajemen, yang memang juga hal yang paling penting. 1 interest, 2 skill, 3 modal, 4 manajemen. Bagaimana mengelola usaha ini dengan baik, terutama di manajemen keuangan dan manajemen operasional usahanya. Menunjuk orang untuk mengelolanya, termasuk menunjuk orang untuk mengelola keuangannya. Dan yang terakhir tentu kayak tadi inovasi itu seperti yang saya lakukan dari jual bibit menuju kemitraan. Jadi karena saya berharap di kemitraan inilah ada uang besar ke depan. Dari usia bisa 8 bulan ya, sejak panen jambu kristal sampai usia 2,5 tahun sampai 3 tahun alpukat dan 5 tahun sampai 6 tahun untuk duriannya. Nah, pada kesimpulannya minimal memang yang kita harus miliki adalah pertama skill, selain yang 6 tadi, 5 tadi, lalu produk, dan yang terakhir adalah tentu market. Pertama skill, tapi tidak punya modal juga apa yang kita mau kelola. Lalu modal punya skill nggak ada, akhirnya terbengkalai usaha kita, modal jadi sia-sia. Dan yang ketiga produk ada tapi marketnya tidak ada, itu juga susah. Sehingga produk-produk UMKM ini kendala satu-satunya tentu di market sebenarnya, di pasar. Apalagi produk-produk industri kreatif ini memang sangat susah dipasarkan. Dan mahal juga. Dan mahal dan tidak terlalu dibutuhkan orang. Sehingga kita tentu memilih pilihan-pilihan selain untuk jenis usaha yang kita bangun itu adalah kira-kira jenis usaha yang dibutuhkan secara berkelanjutan dan setiap hari. Banyak hasil-hasil karya masyarakat berupa lampu hias. Tapi berapa persen dari penduduk Kota Mataram yang punya kamar yang bisa dihias? Dari sekian yang punya kamar ingin dihias, berapa persen yang ingin membeli? Dari sekian persen yang ingin beli, berapa persen lagi yang mau sampai memburu ke produksinya? Itu kan juga sampai paling nanti ujung-ujungnya hanya 10-15%. Dan itu yang kemudian membuat industri-industri kreatif ini akhirnya tidak berjalan. Padahal barang produknya bagus, tapi tidak terlalu dibutuhkan. Nah, sehingga mungkin tepat misalnya seperti sayur maupun buah yang kita anggap memang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Termasuk pilihannya tadi, kembali ke saya itu, ternyata setelah melakukan buana belajar, saya anggap sebagai pengalaman kegagalan wirausaha yang lalu, ternyata muaranya ada di gennya gitu. Ada di pertanian, karena itu tadi saya menikmati betul proses-prosesnya dan saya mengintegrasikan untuk mengintegrasikan dengan berbagai pembana lainnya. Artinya itu tadi yang disebut fokus oleh sahabat Endang. Jadi kadang-kadang begitu kita sudah mulai lempeng, tiba-tiba ada godaan. Diajak kita gabung di Kamajis. Selebaran Indomedia. Nah, kalau kita tergoda, misalnya kita yang sudah bangun usaha, kita tergoda oleh ini, mulai pecah konsentrasi kita. Selain modal pecah, konsentrasi juga pecah. Sama dengan kita gayat giring Bang Majid misalnya ikut pertanian, pasti dia juga akan terpecah konsentrasinya. Sehingga fokus itu juga sangat
Penting. penting gitu untuk usaha itu gitu. Akhirnya saya coba mengembangkannya, misalnya kalaupun ada pengembangan yang kira-kira masih terkait. Misalnya tanaman yang terkait apa? Tentu buahnya. Nah, bisa kemudian dari petani-petani itu saya ketika musim duren harus menyediakan stand buahnya, itu pengembangannya. Atau kemudian dioper ke yang lain, misalnya ke buahnya sahabat endang misalnya, atau yang lain-lain. Itu buah. Yang kedua, unsur dalam pertanian itu ada pupuknya. Jadi setiap yang beli tanaman itu selalu nanya, kok di sini buahnya cepat berbuah, apa pupuknya? Jadi dengan sangat mudah kita promosikan, tawarkan pupuk. Jadi main di pupuknya. Lalu yang ketiga, karena di situ selain tanaman di tanah, dia juga ditablang pot untuk memenuhi kebutuhan tanaman di perumahan yang punya lahan sempit 2 meter ingin punya buah, tapi akhirnya inovasinya adalah tablang pot. Maka orang butuh potnya gitu. Akhirnya pot di situ. Sehingga satu bidang pertanian dengan 10 unit usaha yang terkait itu bisa. Jadi situ ada bibitnya, ada buahnya, ada potnya, ada pupuknya, lalu ada pengembangan pemberdayaan di masyarakatnya. Jadi sudah satu bidang usaha ke 6 unit usaha, jenis usahanya. Jadi itu pengalaman singkat, nanti mungkin Pak Dokter yang bisa menengahi kegelisahan kita yang memulai usaha ini, dan yang belum memulai mungkin juga perlu mempertimbangkan kita ikut aja untuk nambah modal. Dan terakhir kali maaf terkait dengan apa namanya ending atau keinginan dari akhir acara ini. Dan untuk tadi saya sampaikan bukan tanpa modal, setiap usaha itu butuh modal, tapi adalah meminimalisir. Untuk menyelesaikan itu lagi, tentu kita butuh lembaga keuangan yang bisa kemudian setiap kita butuh itu bisa kita menjadi solusi gitu. Artinya entah jalannya kapannya atau sekedar memenuhi, misalnya kita nanti butuh pembayaran, ada order misalnya 10 juta, lalu kita beli butuh uang cash 10 juta, sementara di situ belum transfer, ada solusi untuk kita cepat-cepat menyelesaikannya melalui lembaga keuangan, dan itu cukup membantu. Dan sistemnya apakah nanti mau pakai konvensional, mau pakai syariah dan atau ekonomi sosial tadi. Karena BMT juga pernah saya lakukan, bahkan sampai sekarang ada BMT saya namanya BMT Sahabat Alam Taklam, dan itu dengan sistem syariah dengan bagi hasil, karena ada inovasi-inovasi untuk bagaimana melihat sistem ekonomi syariah yang sekarang menjadi efisien. Saya pikir itu, dan untuk mengenal lebih lanjut bagaimana usaha-usaha itu bisa like page Facebook usaha Alamat Ganda di alamat Lombok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, sebenarnya masih banyak yang lain, ada teman Majid, ada kawan Cacu yang pelaku pendamping desa itu, dia punya masa banyak ya, di kitab, di bukunya semua tentang usaha banyak. Nah, tapi dari eksplorasi dari teman-teman, setidaknya beberapa hal dari penekanan. Pertama soal motivasi. Setidaknya bagaimana memulai bagi yang belum memulai, melawan hambatan dan atau tantangan di tengah jalan bagi yang sudah memulai, termasuk godaan-godaan tadi yang muncul dari luar, yang muncul dari rekan, yang muncul dari senior dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, budaya entrepreneur, barangkali juga yang menjadi penekanan kita, yang menjadi masalah kita. Karena tidak hanya sekedar game dan kebiasaan seperti disampaikan sama Pak Polis tadi, tapi juga geobisnis juga berpengaruh kayaknya. Berbicara bisnis di pos pagi beda ya, berbicara di pos pagi barangkali beda dengan kita bicara di sakre misalnya. Bahasa sakre itu tidak ekonomis sekali saya di sakre dibandingkan dengan bahasa pos pagi misalnya, atau bahasa email atau Korea sana, politik semua kalau di Korea sana kan susah juga bicara bisnis misalnya situ. Nah, kemudian juga berikutnya bagaimana kemudian organisir peluang, organisir kesempatan ya,
baik yang sifatnya terkini maupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir berikutnya adalah profil lembaga bisnis atau apa yang perlu gagasan yang perlu kita majukan untuk mengelola kebutuhan kita. Pilihannya adalah seperti tadi. Ide dasarnya memang koperasi tadinya, ya, memang pembentukan koperasi ide dasarnya. Tapi jika hal ini ada dengan segala bentuk pertimbangan dan sebagainya tadi, mungkin jadi bila-bila kita ada hal berbeda. Nah, itu kita kira. Saya kira sampai jam 1-an lah kira-kira Pak Lukman, Pak Dokter cukup 20 slide lah ya kira-kira. Selanjutnya setelah ini mungkin kita istirahat, mungkin dan berikutnya merumuskan apa yang saja nih. Baru kemudian teman Majid, teman Cacu dan lain sebagainya ada Ucup nanti akan bisa bertemu ke pada. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dengan para kader NU masa kini dan masa dan bernostalgia dengan beberapa sahabat yang dulu sering bersama, di antara Mas Zoki yang sekarang sudah menjadi Koko Idudayana. Sebagai hadiah ada pantunnya untuk Mas Zoki. Ya, siap. Pemacu kuda adalah joki, derap lari di arena pacu. Memang beda guru toi, gagas ekonomi NU untuk maju. Jalan tegas menuju ATM, terima uang harus selalu bersyukur. Harus semangat gagas UKM, rakyat untung hidup makmur. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya mencoba berkontribusi pemikiran atas kegelisahan tadi dengan 3 hal. Yang pertama terkait dengan agar kita punya semangat, moral kita yang harus kita pupuk. Saya punya sedikit pengalaman. Saya mencoba mengawali untuk, walaupun belum skala besar, sistem ngadas, kambing dan sapi sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Yang sudah setidaknya setiap tahunnya, walaupun belum banyak, kambing bisa sampai 30 ekor, sapi sampai 10-an ekor. Itu sehari-hari saya mencoba membantu para penggarap sawah. Sementara teman lain banyak mengeluhkan, itu ada sapinya dijual, kambingnya hilang. Dan alhamdulillah saya sudah berjalan 10 tahun itu sekalipun belum pernah hilang ataupun dijual oleh pemelihara. Artinya apa? Niat awal kita adalah ibadah kita untuk berbagi. Walaupun pembagiannya tentunya kita lebihkan, biasanya kan 50-50. Kita mengalah bisa terima 40, pemelihara 60 atau 55-45, artinya begitu. Dengan niat kita beribadah, maka dengan sendirinya pengawalan dari Allah, keyakinan kita seperti itu. Nah, terima kasih Mas Solikin. Kemarin sudah ngambil sapi saya 2 ekor. Setidaknya 2 ekor itu ada keuntungan 12 juta dalam pelihara 6 bulan, kira-kira begitulah. Gimana Pak? Iya. Jadi Mas Solikin yang ngambil, walaupun uangnya baru lunas kemarin, nggak apa-apa. Ya untuk hal besar ya, oke ya. Nah, Pak, enggak apa-apa. kemudian untuk teman-teman, untuk merintis usaha itu seperti Mas Muklis, seperti orang pacaran. Dari beberapa koleksi pacar itu, tentu ada satu yang paling cocok. Nah, itulah Mas Muklis ya. Merubah ini gagal. Yang cocok ternyata pertanian. Karena bergelut di pertanian, semanis orangnya sekarang. Waktu di Jakarta, gentle, uangnya banyak, tapi cepat habis. Tidak berkah, kira-kira begitulah. Nah, kira-kira begitulah. Kemudian, modal manajerial yang kita perlukan adalah bagaimana hasil pertemuan ini kita bisa di kantor PW itu kan memungkinkan kita buat counter untuk bertemu di situ, semacam kafenya atau semacam showroomnya. Nah, ini sebagian produknya sudah ada brandednya, ini luar biasa ini. Bagaimana selama ini kita kalau ada tamu itu beli oleh-olehnya itu selalu dari Ponik. Nah, kenapa kita tidak mencoba produk yang dari milenial? Itu akan sangat bagus.
Saya rata-rata setiap bulan itu beli produk Monik itu tidak kurang dari 5 hingga 10 kotak itu. Apalagi beberapa teman yang sering dapat tamu, itu artinya kan banyak ya. Nah itu kemudian model manajerial. Kemudian bagaimana kita mengaktifkan grup sosial di medsos anak-anak muda milenial itu, di situ bisa berdiskusi, bisa bertukar. Nah, saya punya pengalaman kemarin, saya kan pelihara ayam petelur. Setelah mulai bertelur, diprotes sama tetangga. Ternyata tetangga yang protes itu gara-garanya dia pernah kasih pinjam tanah saya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, semula butuhnya 2 aren, dia mau minta 6 aren dan kita kasih. Akhirnya pindah. Berbentuk kecewaan, dia provokasi Pak RT agar saya dilarang untuk ternak. Ya sudah, itu ya. Ya akhirnya saya menjual agak bingung. Setelah lihat di medsos, kita tawarkan mudah, langsung harga jadi ayam terjual. Nah, Mas Mulis itu kaitannya peternakan tadi manajerialnya. Kotoran sapi itu 1 karung itu saya jual bisa laku 10.000. Saya tidak menjual kotorannya, tapi ganti ongkos kerjanya. Nanti diprotes oleh teman-teman saya yang ahli hukum fikih itu ya. Nah, 10 ekor sapi saya itu 1 tahun itu ada sekitar hampir 500-an karung itu kotorannya. Ongkos untuk karung itu 1.500, karungnya 1.500 jadi 2.000. Ya masih lumayan lah. Potong angkut bersih 5.000-an lah. Nah artinya itu bisa membantu itu semacam itu. Nah Mas Putri bagus. Apalagi nanti bisa memprovokasi. Nanam cabai ditaruh di pot, buahnya bagus, dijual waktu Car Free Day di Udayana. Banyak ibu-ibu tergoda. Nggak usah pergi ke pasar ke cabai segar. Cukup dari Muklis produk. 1 pot 25.000 atau 30. Biaya produksi tidak habis 10.000 itu Pak Muklis. Nah jadi kita ngerti. Nah ketika mengawali usaha jangan pernah takut gagal. Lebih baik pernah gagal daripada tidak pernah mencoba. Apa pernah gagal usaha? Belum pernah. Kenapa? Karena tidak pernah mencoba. Nah, tapi Mas Muskes keren. Gagal 5 kali, berhasil 3 kali, tapi menjadi besar. Kemudian kaitannya permodalan ini mulai terjawab, ada koperasi. Dan untuk teman-teman senior, kalau memodali junior, anggap saja menanam kelapa. Tidak semuanya jadi buah. Ada jadi akar, ada jadi pohon, ada jadi pelepah. 10 orang yang dimodali, paling yang jadi 2 atau 3 sudah bersyukur. Yang 7 lari itu hal biasa. Jadi kira-kira gitu Bang Joki yang sudah banyak uangnya ya. Aspirasi Pak. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman yang pengadaan, saya bersama Mas Akif, CV-nya udah selesai itu ya. Sudah selesai Mas Akif ya, mulai pengadaan barang-barang itu ya. Kalau lebaran haji, nanti butuh kambing dan sapi kami sudah siap. Dan alhamdulillah termasuk ada juga dari alumni KPPMI si Daman yang di Guntur itu. Ya, itu saya ada berapa ekor kambing di sana. Berita terakhir kemarin 1 induk beranak 3. Senang gitu saja dengerin itu. Kemudian kemitraan tadi Mas Mukhlis sudah menjawabnya. Itu bagus sekali Mas Mukhlis. Nah kaitannya kemitraan, salah satu problem kita, mohon maaf, rata-rata dari aktivis itu menganggap uang itu murah. Padahal kalau kita kerja itu tidak gampang. Artinya bagaimana kita bisa membedakan Mas Mukhlis, business is business, friend is friend. Senior is senior. Ya senior is senior, but in money different. Bisnis adalah bisnis, senior adalah senior, sahabat adalah sahabat. Masalah keuangan adalah kasih diskon tidak apa-apa, kita tegas-tegasan. Nah saya punya pengalaman, ketika merintis usaha, Mas Hafiz itu banyak membantu, termasuk produk Mas Hafiz bikin rak barang itu sampai sekarang masih. Saya terapkan, anak saya sudah kasih uang saku, kalau ngambil jajan di toko harus bayar, beli pulsa di toko harus belajar. Bukannya pelit, tapi belajar manajerial, bagaimana disiplin, itu penting. Saya ingat, mengawali usaha kelontong, modal kami hanya 1.500.000 waktu itu tahun 2003. Alhamdulillah, ketika belum ada corona, omsetnya setiap hari penjualan bisa sampai 6 hingga 7 juta. Artinya kalau itu bisa mengambil 5 sampai 10%, bisa kita ambil tengah, garis tengahnya 7%. Itu kalau 7 juta, artinya sudah 500.000. Untuk bayar karyawan 200.000. Bersih sudah 300.000. Nah, artinya begitu. Nah,
Oke, bagi teman-teman yang di kampung punya sawah, punya kebun, manfaatkan keluarga, tetangga atau apa, bagaimana penanaman turi di pematang-pematang bisa dimaksimalkan? Karena begini, filosofi orang Sasak, dengan memelihara sapi maka sampai, untuk menikahkan anak 2 sapi sampai, untuk pergi haji 2 ekor sapi sampai. Nah, tapi problemnya kan keamanan. Tapi bagaimana itu bisa teratasi? Sangat banyak peluang di Lombok. Masa ikan belut dikirim dari Jawa, lele dikirim dari Jawa. Ikan belut di Jawa itu 40.000, di sini 85.000. Gila kayaknya. Kenapa kita tidak belajar? Ikan nila di Jawa 15.000, di sini di pasaran 28.000. Nah, artinya apa? Tinggal kita perlu kita maksimalkan untuk gerakan kita bagaimana membangun perekonomian. Nah, Mas Muklis tidak apa-apa, hitamnya hitam manis Mas Muklis. Walaupun tidak kinclong, uang dolarnya itu kinclong Mas. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Itulah masukan dari saya. Saya ada beberapa pengalaman itu tadi yang dapat saya sampaikan. Oh iya, saya memperkuat dari Mas Muklis tadi. Untuk modal usaha itu, yang terpenting itu nomor 1 adalah semangat niat. Yang kedua adalah baru skill. Yang ketiga adalah kolega. Itu kaitannya dengan market, kaitannya dengan kemitraan. Uang itu nomor 4. Saya punya pengalaman menarik waktu awal di sini dulu. Saya hanya punya uang 2.500.000. Saya ingin menjual marmer. Terima kasih Mas Hafiz yang banyak menjualkan itu. Omsetnya udah banyak dulu. Saya 1 truk itu 1 bulan tidak sampai habis. Saya hanya punya uang 2.500.000 karena orangnya percaya, dia dari Banser. Kebetulan saya ceritakan saya mantan komandan Banser. Yang produksi adalah Banser. Siap komandan, barang saya boleh dibawa. Dihutang paling lama 6 bulan boleh. Uang 2.500.000 dikasih barang 20 juta. Alhamdulillah 1 bulan habis, sehingga setiap saya minta barang, uangnya 1 bulan kemudian tidak apa-apa. Dan itu bisa berjalan lancar. Tapi karena marmer itu barang aksesoris, sekali beli tidak rusak-rusak, sekarang sudah berhenti. Ganti yang lain. Gak apa-apa, kita bisa membaca jalan. Dan teman-teman yang muda jauh lebih pintar untuk memanfaatkan teknologi atau media sosial dibandingkan dari kami yang usia sudah setengah abad lebih. Kalau kaitannya itu saya dibantu oleh anak saya yang masih MTS, dia jauh lebih pintar. Kaitannya namanya COD dan sejenisnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi yang terkait dengan kelembagaan ekonomi atau badan usaha apa yang kira-kira arahnya kemana untuk di teman-teman milenial ini? Bisa kita awali dengan adanya koperasi dan usaha bersama di counter PWNO. Di situ ada semacam terminal produk milenial. Dan nanti suatu misal dipasarkan dengan lebih masif, teman-teman yang mau beli oleh-oleh itu belinya di situ. Dan insya Allah saya daftar dari sekarang pelanggan tetap. Erik, jangan branding, membuat branding. Yang buat branding bisa namanya Nomad, N-O-M-A-D. Ya nanti dari sekian orang, siapa manajernya, penanaman modal. Ketika penanaman modal jangan berharap untung, tapi harapannya adalah ibadah. Kita mencoba, belum tentu berhasil. Tapi kalau berhasil ya syukur alhamdulillah. Tentu impiannya berhasil. Tapi impiannya pertama adalah terbentuk dulu, biar kita tidak terlalu besar harapan. Tapi insya Allah, nah sekarang Mas Solikin dan beberapa temannya sudah dikader oleh Mas Heri itu ya jualan. Termasuk Mas Rebel juga kan, bagaimana pertarungan dalam bisnis ya. Memang ada sisi kelemahan. Gayanya Mas Heri masih suka kalau punya uang tuh lupa dia bagaimana mengendalikan. Ketika dibutuhkan itu agak susah kan. Jadi bobot manajerial organisasinya masih kuat, bukan manajerial bisnis itu. Termasuk Mas Muklis tidak bisa. Untuk berkata tidak itu butuh belajar Mas Muklis. Tetap bayar senior, diskon 10%, gitu saja tidak apa-apa itu. Oke, gitu Pak ya. Koperasi segera dibentuk bagus. Dan insya Allah kami juga akan berkontribusi untuk ikut investasi modalnya nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, terima kasih Pak Dr. Lukman. Teman-teman, ini sudah jam segi. Sebenarnya masih banyak yang ingin berkontribusi pemikiran, berkontribusi ini. Nah, karena kita mungkin baiknya kita break dulu. Berapa jam? 1 jam saja. Saya kira ayat-ayatnya yang Guru Toi tidak panjang-panjang kok, namanya Toi kan. Untuk sholat ini, untuk sholat apa namanya? Isofar, asal jangan Ismail, istirahat makan hilang, ya kan? Masih banyak pemikiran dari teman-teman. Untuk kemudian setelah siang sesi, setelah masuk nanti kita kerucutkan, kita apa namanya pertajam pemikiran-pemikiran tadi, termasuk lebih detail, lebih dalam membahas soal lembaga ekonominya tadi. Pilihannya mungkin koperasi nanti, ya kan? Ya, saya kira itu untuk siang ini. Nanti anak-anak itu teman-teman sambil diskusi di luar, sambil setelah masuk kita sambung lagi juga tidak apa-apa. Umumkan Karena jamnya masuk. Majid masih sekarang jam 1. Jam 2 tem kita udah masuk. Di jam saya 12.59 34 detik. Jadi 60 menit 34 detik lagi kita berada di sini. Saya kira itu Pak Dokter, terima kasih Pak Mulis, teman-teman yang sudah Jam 2 udah mulai masuk berarti. ya, berarti jam 2 udah. 2 1 jam ya. berada di sini. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai itu ada di mana?